Di dalam BAP ya. Mm. Dalam BAP sudah dituangkan. Itu BAP itu ada katanya berbagai CCTV di tempat kejadian. Faktanya sampai sekarang ini alat bukti tersebut belum dibuka. Oke lah, kalau pihak Polda Jabar sendiri tidak mampu untuk membuka, masih ada Mabes Iya. di Jakarta pusatnya, gitu loh. Jakarta pun sampai nggak bisa juga. Cari seluruh Indonesia yang bisa ngebukanya, nggak bisa juga keluar negeri sekalian. Iya. Nggak mungkin nggak bisa dibuka. Data kita aja bisa bocor kok, setara negara loh. Bener nggak? Ada hacker yang mampu untuk membuka. Berarti kan sekelas CCTV saja pasti ada lah orang yang mampu untuk Pasti membuka. Kita sudah menunjukkan foto foto jenazah Eki itu mukanya berbeda sekali dengan foto semasa hidup. Eki pada saat masih hidup. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kokang. Ngontai. Seperti biasanya saya Koko dan Akang. kita hari ini mau ngebahas lagi-lagi sidang pra-peradilannya Peggy Setiawan alias Peggy Kuli. Ya Kang ya. Iya. Yang nyatanya pada hari ini sidang tersebut diagendakan penyimpulan Penyimpulan ya. Penyimpulan yang artinya putusannya belum ya. Belum. Putusannya nanti ada di tanggal 8 Juli ya kan. Iya betul. Hasil rangkuman dari semua sidang ya. Betul. Dari sidang pertama sampai sekarang ini. Betul. Nah, kalau menurut Akang sendiri tanggapannya gimana Kang selama Akang mengikuti proses perjalanan pra-peradilannya Peggy? Tetap belum menjawab semua apa yang ditanyakan oleh pemohon. Iya. Yang pertama sih saksinya agak menjawab ya, cuman yang kedua ini kurang tektok sih. Betul. Nggak menjawab apa pertanyaan, ditanya apa, dan banyak menolak pertanyaan dari si pemohon. Betul. Enggan menjawab ya. Iya. Karena kalau menurut dari undang-undang ya Kang, Iya. undang-undang khususnya terkait KUHP pidana, Iya. mau berapa ribu saksi pun atau mau saksi ahli sekalipun dihadirkan, mau ngomong sampai berbusa bagaimanapun, Iya. tapi tanpa didukung oleh alat bukti, itu akan menjadi sia-sia sebenarnya. Sia-sia ya. Iya, betul. Gitu. Tanpa didukung oleh alat bukti ya, gitu. Jadi kalau alat buktinya hanya kesaksian itu dari beberapa mantan purnawirawan. Beberapa informasi yang dikatakan oleh mantan atau mungkin bisa dikatakan purnawirawan petinggi polisi lah ya. Teman-teman kombes atau jenderal. Itu mereka sudah mengatakan berkali-kali bahwasannya saksi bisa saja kompak untuk berbohong. Oh gitu. Ya bisa saja kan gitu Iya, kan. iya. Kenapa dia katakan bisa saja ya? Karena balik lagi saksi tidak bisa menguatkan alibi tanpa didukung oleh alat bukti secara fisik itu seperti contohnya. Kayak motor. Seperti contohnya CCTV atau dokumen berupa video atau foto atau mungkin rekaman suara atau dari bukti-bukti forensik. Oh iya. Gitu loh. Kalau hanya ngomong saja kan boleh. Iyalah. Gitu kan. Siapapun berarti bisa ditangkap dong. Kayak saya contohnya ngomong ada kasus pembunuhan umpamanya ya, di mana di kota A gitu. Terus saya bilang, "Wah, ternyata Akang nih pelakunya nih." Akang langsung ditangkap. Tuh saya minta tolong temen saya untuk mengatakan juga Akang nih pelakunya, tuh aku langsung ditangkap gitu aja dong. Kalau hanya berdasarkan omongan doang. Iya. Bener nggak? Iya betul. Tanpa ada buktinya kan? Tanpa ada alat bukti ya. Ya, hanya ngomong doang melalui mulut. Siapapun bisa. Harusnya nggak bisa ya dengan cara gitu ya. Harusnya sih pasti tidak bisa gitu loh. Seperti contohnya tadi kan nggak mungkin Kang. Akang mau nggak misalnya dituduh seperti itu tanpa bukti? Iya berarti Itu pengen comot. Berarti gini ya, dengan alat bukti yang nggak mendukung, terus proses penangkapan juga nggak menurut prosedur ya kan, tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu. Berarti salah ya itu ya. Salah karena dari beberapa orang yang mengerti hukum lah ya, itu sudah mengatakan bahwa secara administrasi penyelidikan dalam kasus Vina ini sudah dianggap lemah sebenarnya dari awal. Karena mau bagaimanapun
sidang pra peradilan saja yang dihadirkan hanya ahli saksi dengan alibinya ini bukan sidang pokok, gitu kan? Iya. Informasinya bukan sidang pokok, jadi tidak diharuskan menghadirkan saksi-saksi yang bersangkutan sebenarnya. Iya. Nah, padahal kalau dipikir-pikir lagi atau kita telaah lagi, kan sebetulnya saksi-saksi yang ada yang harusnya dihadirkan, Iya. yang katanya nggak perlu karena bukan sidang pokok, itu kan sebetulnya saksi yang menguatkan alibi. Iya. Ya kan? Kan harusnya mereka dong yang dihadirkan. Iya. Seharusnya gitu loh. Tapi kenapa enggan dihadirkan, malah dihadirkan saksi ahli yang sebenarnya bukan itu keinginan pra peradilannya. Sebetulnya tuh kuasa hukumnya Peggy itu ingin bicara data, bicara fakta nih. Iya, betul. Bukan bicara apa sih ngomong kasarnya, bukan bicara teori buku. Iya. Kalau teori buku ya buat apa gitu Iya. maksudnya gitu. Padahal secara teori aja udah salah ya. Nah, bahkan secara teori saja sudah salah, secara administratif itu sudah salah gitu. Bahkan kan sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi ya. Ingat gak Kang, waktu dari Wakapolri atau mungkin dari petinggi pejabat Polri juga sudah mengatakan bahwasannya kasus tersebut atau kasus Vina dan Eki sebetulnya ya, di tahun 2016 saja itu dimulai tanpa adanya didukung oleh SCI. Iya, betul. Iya. Ya kan? Tapi yang disayangkan, sebetulnya disayangkan ya, kan dari pihak Polri ini sudah mengatakan nih secara terang-terangan nih, secara belak-belakan nih. Gitu. Tapi terlihatnya dari pihak Polri sendiri sepertinya agak enggan atau sepertinya dinilai itu kurang atau tidak cepat menanggapi atau mereview pejabat-pejabat yang terlibat pada saat proses penyelidikan kasus Vina. Iya, betul. Gitu. Khususnya di mungkin di Polda Jabar ya. Iya. Jadi agak disayangkan sebetulnya Kang, karena petinggi Polri sudah mengatakan ini tidak didukung oleh CI, tapi dia sudah ngomong nih, tapi tidak ada tindakan gitu, belum ada tindakan. Iya, ini dari internal Polri sendiri ya. Iya. Kita nggak tahu ya secara internal sudah ada pergerakan apa belum. Iya. Kita nggak tahu karena secara internal kan nggak terlihat gitu kan. Cuman kalau kita lihat proses hukumnya sampai detik ini kelihatannya sih belum. Kelihatannya. Iya. Gitu loh, karena belum ada perubahan. Betul. Dari Polda sendiri juga masih kekeh dengan pendirian mereka. Seperti kita katakan di awal atau di video-video kita sebelumnya, kayaknya Polri ini juga kayaknya Polda ini juga udah tanjur basah mungkin. Jadi mau nggak mau udahlah tercang aja gitu loh. Iya. Itu Kang. Kita intermezzo sedikit nih. Yep. Mengenai kasus Vina dan Eki. Di dalam BAP ya. Dalam BAP sudah dituangkan. Itu BAP itu ada katanya berbagai CCTV di tempat kejadian. Oke. Sip. Oke. Terus di dalam BAP juga ada penyitaan beberapa unit motor dan beberapa barang lainnya yang dialibikan menjadi alat bukti. Dan alat komunikasi, yaitu handphone. Oke. Kalau nggak salah ada sekitar 6 unit itu. Oh, iya. Gitu kan. Tapi faktanya sampai sekarang ini alat bukti tersebut belum dibuka. Mungkin belum dipelajari ya. Belum dipelajari. Makanya gini Kang, makanya banyak isu ngomong gini loh. Ini saksi ahli ngapain ngomongin secara teori buku? Ya. Kecuali saksi ahli tersebut dihadirkan untuk mempelajari alat bukti yang sudah dituangkan dalam BAP. Iya, betul. Menguatkan gitu. Alat bukti ini sah nggak gitu ya? Iya, tapi kan enggak. Yang diomongin kan teori buku semua, gitu loh. Dan malah menjadi blunder kan buat ke pihak termohon. Jadi secara teori sudah dipatahkan dari awal gitu. Kita kira kan saksi ahli tersebut datang untuk mempelajari alat bukti yang didapatkan. Iya. Ternyata kan enggak. CCTV katanya nggak bisa dibuka. Oke lah, kalau pihak Polda Jabar sendiri tidak mampu untuk membuka, masih ada Mabes di Jakarta pusatnya. Gitu loh. Jakarta pun sampai nggak bisa juga. Cari seluruh Indonesia yang bisa ngebukanya. Nggak bisa juga keluar negeri sekalian. Nggak mungkin nggak bisa dibuka. Data kita aja bisa bocor kok. Setara negara loh. Bener nggak? Ada hacker yang mampu untuk membuka. Berarti kan sekelas CCTV saja pasti ada lah orang yang mampu untuk membuka gitu kan. Pasti ada, nggak mungkin enggak. Kan agak lucu kan Kang? Iya. Gitu loh maksudnya. Jadi harusnya sih ada orang yang kompeten di
bidangnya untuk ngebuka CCTV tersebut, atau memang mungkin ya takut ada sesuatu yang terjadi di dalamnya, jadi nggak berani dibuka. Karena logika aja Kang, dari handphone Eki udah pasti harusnya ada history dari HP Eki, HP-nya Vina ya. Ya harusnya. Yang kalau kita anggap Eki yang dimaksud ini ya, karena kan pada faktanya ya tahulah ya, video konten kita yang sebelumnya yang kena dolar kuning itu kita sudah menunjukkan foto Eki, foto jenazah Eki itu mukanya berbeda sekali dengan foto Eki pada saat masih hidup. Gitu loh. Yang akhirnya konten tersebut kena dolar kuning. Gua nggak tahu, padahal pas lagi pas naikin pertama dolar masih aman ya. Pas sudah berjalan 1 hari lebih, sudah puluhan ribu baru kuning. Mungkin ada yang report. Mungkin ada yang report. Kita nggak tahu ya pihak mana yang report, tapi ya kita harus akui mungkin penampilan fotonya mungkin masih kelihatan vulgar. Mungkin gitu kan. Padahal sih tujuannya kita supaya biar karena kita kan mengutarakan fakta, membicara data ya. Di konten tersebut ya. Karena ada fotonya, makanya kita mau coba compare, terus minta pendapat teman-teman. Makanya kalau kita ngeblur banget, otomatis kan teman-teman juga bingung apa yang mau di-compare. Gitu. Itu aja sebetulnya sudah nggak terlalu jelas kan, tapi setidaknya kita masih bisa lah terong-terong sedikit dengan kekuatan mata batin. Paling nggak ada gitu. Referensi, foto yang angle-nya kayak gini nih, bisa dicari itu. Gitu loh. Kalau ngeblur banget kan akhirnya nggak bisa jadi apa-apa juga untuk di-compare. Tujuan sih itu sebenarnya, tapi ya sudahlah. Gitu loh. Cuman disayangkan sih. Nah, anggap Eki tersebut ya, Eki tersebut yang jadi korbannya nih. Perangkat selulernya masih ada. Handphone Eki, handphone Vina masih ada. Handphone Vina pun juga katanya kan sudah dipegang kakaknya ya. Nah, harusnya minimal ada kejanggalan di situ. Itu seharusnya dari tahap awal udah jadi. Iya dong, dari penyelidikan harusnya dari awal, dari situ rentetannya. Karena dari mana lagi? Betul. Anggap CCTV nggak bisa dibuka, ya sudah. Handphone kita coba cari. Pasti kan ada problem. Betul. Kecuali ada pembegalan di pinggir jalan yang tidak oleh orang yang tidak dikenal ya, mungkin gitu loh. Tapi kan dalam BAP sudah tertuang ini motifnya balas dendam. Atau motif istilah kasarnya ada apa sih? Konflik dari internal. Ada konflik gitu loh, ada konflik antara geng motor, kata dalamnya dalam BAP ya, gitu loh. Ini kan dari pihak penyidik nih yang merangkai BAP ini nih, gitu kan gitu. Makanya kita coba rentetin lagi, nggak nyambung gitu maksudnya. Bener nggak? Iya betul. Nggak nyambung lah. Kalau terlibatan geng motor, konflik geng motor, ya jelas tersangkanya bukan geng motor. Sekarang ini yang ditangkap, gitu kan? Nggak nyambung ya. Jadi kan nggak nyambung kan, gitu loh. Terus nggak jelas juga sebetulnya intinya apa. Terus jenazah juga berbeda loh. Nah, itu masih dipertanyakan sampai sekarang. Bener nggak Eki itu masih hidup? Bener nggak Vina itu ditumbalkan oleh korban yang bersama Vina saat itu, gitu loh. Karena secara fisik, secara face, pola mukanya itu berbeda jauh. Teksturnya beda ya. Teksturnya berbeda. Tekstur mukanya berbeda, gitu loh. Yang paling kelihatan banget sih alis ya, Beberapa orang menekankan di bagian kumis. Kenapa kita tidak fokus ke sana? Karena kumis tersebut bisa saja itu efek dari noda darah yang keluar dari hidung. Karena pasti kan melingkar di area sekitar bibir sini kan. Bisa saja, karena kan foto tersebut juga kurang jelas ya. Betul. Makanya kita fokusnya nggak ke sana, kita fokusnya yang bisa lebih terlihat, yang masih bersih, yaitu alisnya. Gitu. Alisnya tidak robek, tidak luka. Betul. Nggak ada luka di area alis ya. Jadi nggak ada. Jadi ini sini atas ini nih, mata ke atas nih bersih nih. Secara tekstur udah pasti nggak bakal berubah karena nggak ada luka di situ. Nggak ada luka. Di cara bengkak pun juga nggak akan berubah pola. Gitu loh. Kalau bengkak, kalau alisnya melingkar tetap melingkar aja. Sedangkan kan kalau foto Eki yang kita compare, yang itu masih hidup, alisnya itu kan cenderung lurus ya. Cenderung lurus dia, bukan melengkung. Nah, tapi foto di TKP tersebut alisnya melengkung. Maka kenapa kita mencurigai Eki itu masih hidup, gitu. Meskipun saat ini kuasa hukum lagi nggak mau pusing dulu nih soal si Eki masih hidup apa enggak nih. Karena kuasa hukum sekarang fokusnya masalah si Peggy Setiawan. Gitu loh. Cuman
kalau kita lihat rentetan ceritanya, akhirnya kan menimbul pertanyaan-pertanyaan baru gitu kan. Iya betul. Betul. Kenapa mesti si Peggy Setiawan jadi tumbalnya? Kenapa mesti Peggy Setiawan yang dituduh sebagai pembunuhnya? Tapi dalam BAP tersebut berbeda dengan apa yang ada di fakta di lapangan. Terus kalau emang benar itu bukan mayat Eki, terus itu lantaran mayat siapa? Gitu kan. Terus keterlibatannya korban tersebut dengan Vina ada masalah apa? Iya, itu. Akhirnya kan timbul buah-buah pertanyaan baru tuh di masyarakat tuh. Dan juga buat kita ya. Iyalah. Gitu loh. Jadi drama itu sudah terlanjur dalam nih. Sampai akhirnya kita sendiri pun bingung sebetulnya apa sih yang sebenarnya terjadi pun juga belum ketemu sampai saat ini. Motifnya apa pun belum ketemu. Banyak berita liar banyak, cuman kita kan nggak bisa langsung mentelan gitu aja ya. Iya. Banyak berita-berita liar yang beredar ya Kang. Iya. Liar banget pokoknya, sampai ada pembahasan si Aldo, Rian Wisnu dan segala macamnya gitu kan, sampai bawa-bawa sampai petinggi-petinggi lain yang dibawa gitu loh. Nah, cuman kalau bola liarnya semakin jauh, otomatis kan akan membuyarkan. Iya betul. Gitu kan. Ini seolah-olah dibentuk nih kalau bola liar nih kayak untuk membiaskan kasus sekarang nih. Iya, menurut gue sih ada sesuatu yang diuntungkan juga Kang dari sisi bola liar ini, karena semakin dibikin bola liar, maka orang nggak akan fokus ke inti masalahnya apa. Gitu. Ada pihak yang diuntungkan sebenarnya menurut gua. Gitu menurut gua. Jadi kayak konspirasi lah ya. Kalau dari bukti atau keterangan dari saksi ahli itu sebenarnya udah, kalau menurut gue ya udah menguntungkan pihak pemohon sebenarnya sih. Iya. Kalau memang hakimnya nggak masuk angin ya. Hakimnya masuk angin katanya? Masuk angin beneran tapi. Iya, masuk angin beneran maksudnya. Tadi dia ngomong soalnya. Bukan tanda petik. Sempat pinjam tolak angin katanya. Karena masuk angin beneran, dia enak badan. Gitu. Kalau kita telah lagi kan sebenarnya ini mah emang benar Peggy nggak salah gitu kan. Sebetulnya dari sih sidang-sidang kemarin tuh kelihatan sih seperti itu, karena ya sampai saat ini kita masih meyakini Peggy tidak bersalah akibat dari pihak penyidik sendiri sebenarnya. Iya, karena tidak menguatkan bukti-bukti yang ada. Jadi sehingga masyarakat nggak yakin dong. Iya, tidak meyakinkan betul. Ya kan gitu loh, tidak meyakinkan gitu loh. Buktinya apa? Nggak ada. Buktinya manipulatif, mengatakan si Peggy ini manipulatif, berbohong, tes psikologis segala macam. Itu pada saat sudah ditetapkan jadi tersangka loh. Iya. Itu dilakukan hanya untuk menguatkan supaya Peggy tetap jadi tersangka, kan intinya itu. Iya. Gitu kan. Harusnya kan dipanggil dulu. Iya. Bicara DPO 8 tahun, nggak mungkin lah pihak polisi tidak tahu. Oh, sudah jelas-jelas ibunya bilang Peggy kerja di Bandung kok. Bener nggak? Iya, kecuali ibu bilangnya Peggy kerja di Thailand umpamanya, atau di Kamboja, atau di luar negeri lah pokoknya gitu, di luar area lah mungkin. Itu mungkin bukan mungkin lagi, pasti masuk daftar DPO tuh. Iya. Itu pun atas dasar beberapa kali pemanggilan dulu ya. Iya, dan harus dikumpulkan bukti-buktinya yang cukup dulu sebetulnya. Iya, betul. Gitu. Nah, ini anaknya ada di Bandung, jelas ibunya ngasih tahu anaknya ada di Bandung. Terus DPO dari mana? Terus sampur keriting dari mana? Itu lucu ya. Terus perong dari mana gitu, maksudnya gitu. Gue juga agak nggak ini. Kenapa kita ngomong gini? Karena kan dari kuasa hukum sudah mencari bukti juga, tidak seperti tim pencari fakta. Iya. Yang kerjanya cari panggung gitu kan. Kalau memang Peggy ini daftar DPO yang udah disimpulkan dari 2016, karena pasti sama dong ciri-cirinya, karena data udah di kantor polisi loh. Betul. Data udah, foto sudah ada. Udah ada, terus jasa udah ada. Harusnya valid datanya tuh. Iya. Kalau emang Peggy Perong itu Peggy Setiawan gitu. Harusnya pada saat penggeledahan rumah si Peggy Setiawan di rumah yang di Cirebon, setelah dapat data-data, seharusnya ya, kalau polisi saat itu meyakini 100% si Peggy itu adalah pelakunya, saat itu juga sudah dieksekusi. Iya betul, itu juga. Ya kan? Itu juga ya. Betul. Mereka mungkin bisa jadi langsung berangkat atau enggak mungkin koordinasi dulu dengan Polda Jabar, gitu kan? Atau enggak dengan Polresta Bandung mungkin. Ya mungkin pasti ada koordinasi lah, nggak mungkin nggak gitu antar wilayah. Pasti langsung dipegang tuh si Peggy, nggak mungkin selama itu.
Iyalah, kalau untuk ukuran pemeriksaan sama itu nggak mungkin selama itu ya. Nggak mungkin. Nah Peggy itu kan faktanya masih proses pembangunan rumah Iya, iya. di Bandung saat itu. Bener nggak? Iya, betul. Kesaksian dari yang punya rumah kan? Gitu loh. Dari Ibu Riana ya. Ya, terus anggap ya. Oh, mungkin aja polisi sudah ke sana, terus Peggy-nya kabur-kaburan namanya. Bapaknya masih di situ. Iya. Bapaknya kabur-kaburan juga, adiknya masih di situ. Adiknya juga, tim yang lain juga masih di situ. Iya, betul. Dan selama ini Peggy juga nggak kabur ya. Dan selama ini pengakuannya Peggy tidak kabur. Kalau Peggy kabur, status Facebooknya dari apa Iya. sampai share lokasi kan. betul. Terus yang kedua, poin inti adalah kalau Peggy kabur, nangkepnya tuh nggak di Bandung. Iya. Bisa jadi udah nangkepnya mungkin di Vietnam, mana kek? entah di Vietnam, tadi Apa mungkin Wakanda ya kan. Mungkin di kota lain. Iya. Tiba-tiba Peggy adanya di mana gitu kan Iya. Mungkin kan masih di Bandung juga ditangkapnya. Berarti tuh anak kan emang nggak kemana-mana dari awal. Jawa Barat juga. Gitu loh. Emang di Bandung adanya bener di Bandung, nggak kemana-mana. Gitu loh. Oke, jadi intinya adalah Ya. kalau kita lihat dari sidang pra peradilannya Peggy nih yang sudah bergulir sekitar 5 hari ya, Iya. sampai di hari Jumat terakhir ini. Kalau gue sendiri Kang ya, gue sendiri menyimpulkan atas saksi ahli yang disertakan oleh pihak Polda Iya. itu sangat lemah, tidak menjawab apapun seperti tadi Akang bilang. Iya. Jadi kalau gue pribadi hanya berharap hakim harus terbuka selebar-lebarnya. Iya. Mau- Amin. Mudah-mudahan. ya harus terbuka selebar-lebarnya pikirannya secara bijaksana. Gue yakin hakim bisa memutuskan secara bijak. Iya. Gue nggak perlu ngomong siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah. Tapi kalau kita lihat rentetan ceritanya, kita harus sudah tahu jawabannya. Harusnya kita harus sudah tahu hakim akan ngambil keputusan seperti apa. Iya. Gitu loh. Kalau menurut gue pribadi Kang, gue sih berharap hari Senin itu ada jawaban yang memuaskan kita semua. Iya. Gitu loh. Karena secara teori juga dipatahkan, secara bukti juga udah Betul. dipatahkan ya. Itu pertama. Kedua, sebetulnya ya Kang, kalau kita perhatiin dari awal persidangan sampai akhir, lu perhatiin nggak Kang? Apa tuh? Sebetulnya pihak hakim itu emang berusaha netral. Iya. Tapi namanya manusia normal, hakim kan juga manusia biasa ya. Iya betul. Gitu loh. Pasti punya naluri gitu kan kasarnya. Kalau kita lihat dari ekspresinya hakim atau dari gesturnya hakim, itu kita sudah tahu soalnya arahnya kemana. Oh iya. Lu perhatiin nggak? Gue sih nggak mau cerita detail, cuman lu bisa lihat sendiri Iya, dah. sampai dia nyindir kalau bisa ya dihadirkan saksi ya. Iya. Pelapor atau terlapor gitu Betul. kan. Berarti hakim sendiri sebetulnya sudah meragukan. Meragukan barang bukti. Sebetulnya ya gitu loh. Karena tidak ada yang menguatkan, tapi ya namanya pihak termohon maunya hadirkan saksi ahli doang ya sudah. Iya, Mau gimana lagi gitu loh. karena nggak terbangun jiwa hakim untuk meyakinkan ini buktinya. Makanya hakim sempat nyindir ya, kalau menurut saya sih hadirkan saksi dan pelapor atau terlapornya, tapi nggak wajib ya kan. Karena dengan statement kayak gitu udah nggak membangun dia pikiran dia tuh meyakinkan kalau ini tuh itu sebetulnya udah kode halus lah ya. Udah kode halus tuh sebagai hakim. Karena kan hakim kan pasti punya tutur bahasa yang lebih bagus itu kan untuk menyampaikan itu. Jadi dengan cara seperti itu nyindirnya. Iyalah. Secara halus gitu loh. Dan ternyata kan tidak dipenuhi oleh pihak termohon. Iya. Artinya ya sudah tahu kan gitu loh. Iya betul. Mereka menghindari penghadiran saksi. Dengan pilihan hakim kan pilihannya tuh kalau bisa, tapi ini nggak wajib. Cuman dipilihnya kan yang nggak wajib nih sama si pihak termohonnya nih. Dari pilihan yang diambil sama termohon itu udah sebenarnya udah meragukan. Oh berarti emang nggak berani dia. Iya. Mereka sudah menunjukkan istilah kasarnya itu ketidaksesuaian fakta yang ada. Gitu Kang. Iya. Kalau kesimpulan gue sih gitu Kang. Kalau kesimpulan Akang gimana? Kesimpulannya yaitu kalau menurut gua hakim juga dari hakim sendiri tuh meragukan juga, meragukan dari bukti-bukti yang dipaparkan oleh pihak termohon. Iya. Ya kita tunggu saja hari Senin, semoga hakim bisa memutuskan secara tepat. Oke Kang? Oke. Oke teman-teman,
kita rasa sudah cukup konten kita kali ini. Semoga teman-teman suka dengan konten-konten kita yang seperti ini, dan tetap kawal terus kasusnya Peggy sampai di mana. Terutama kasusnya Vina dan Eki sih sebenarnya. Iya. Karena kalau Peggy tidak bersalah bisa jadi tersangka, berarti bisa jadi tersangka-tersangka yang lain juga sebenarnya tidak bersalah kan gitu. Iya, jadi terlepasnya Peggy dari perkara ini Masih ada lanjutannya nih. masih ada lanjutannya, dan berharap pelaku sebenarnya tertangkap, itu aja. Betul. Oke teman-teman, saya Koko dan Akang, kita pamit undur diri, sampai ketemu di konten-konten kita selanjutnya. Bye bye.